Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Kayaknya kurang semangat nih, Shalom. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Senang sekali bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara terkasih di PD Kasih bulan ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu, bahwa sampai saat ini kami ada semua karena campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu, apapun situasi dan kondisi yang sedang kami alami hari ini, ajar kami untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk selalu berterima kasih Tuhan, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Dan ketika kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, maka apapun juga yang kami lakukan, setiap langkah yang kami ambil dapat berbuah lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan menaikkan pujian penyembahan kami yang paling terbaik. Biarlah Engkau disenangkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Mari persiapkan hati kita yang paling terbaik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi
saudara katakan Tuhan kita dahsyat. Amin. Hari ini sama-sama kita mengatakan segala puji syukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati kita yang paling terbaik. Sama-sama masuk lagi lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur kami di kakimu Tuhan, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu.
Bentuklah hidup kami, proseslah hidup kami, supaya kami boleh menjadi bejana yang efektif untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah pilih kami, Engkau sudah tetapkan kami, Engkau sudah panggil kami, Engkau sudah selamatkan kami. Untuk Kau pakai kami jadi senjata kebenaran, jadi alat kebenaran-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, dengan segala kelebihan kekurangan kami, pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Biar kebenaran-Mu memerdekakan kami, kebenaran-Mu memberikan pencerahan, inspirasi,
menegur, mengoreksi, mengubah, dan memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan dahsyat luar biasa, jadi berkat bagi semua anak-anak-Mu di PDKC ini. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, shalom. Selamat siang semuanya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, bersyukur kalau siang ini bisa melayani di PDKC. Setahu saya, seingat saya, sebelum pandemi saya pernah beberapa kali khotbah di sini. Bahkan pernah Natal tahun berapa gitu sama Maria Sandi. Tapi mungkin sebagian besar orang-orang baru udah nggak ingat kali ya. Puji Tuhan, nggak pernah dia tahu itu. Nah, hari ini saya mau kita membaca firman Tuhan dari Matius 25:14 sampai yang ke-21 menulis demikian. Dikatakan demikian, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi sekarang uangnya berapa? 10. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Sekarang talentanya ada berapa? 4. Puji Tuhan. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara diberkati Tuhan, ayat yang kita baca ini merupakan salah satu khotbah terakhir Yesus sebelum Yesus disalibkan. Jadi ini pesan-pesan terakhir Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya dan kepada setiap kita yang ada pada hari ini. Nah, dalam ayat yang kita baca, Yesus menyingkapkan, Yesus mengungkapkan, Yesus membagikan kepada kita rahasia hidup kerajaan sorga. Ini penting sekali. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat situasi dunia sekarang, kita akan takut. Kalau kita lihat situasi keadaan dunia sekarang, kita akan takut, gentar, khawatir, dan gemetar. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang tidak aman-aman saja. Kita mengalami krisis, mengalami goncangan secara global, secara lokal, mungkin secara personal dalam hidup setiap kita. Perang Iran dan Israel dan Amerika ini nggak tahu kapan selesainya. Krisis mulai terjadi, krisis minyak mulai terjadi. Saya baca berita orang di Filipina itu jalan kaki ke kantor untuk hemat BBM. Bahkan katanya di Indonesia mau diperhatikan WFH, work from house, saudara, supaya apa? Irit BBM. Sekarang Indonesia belum diizinkan lewat Selat Hormuz, saudara sekalian, karena Indonesia rupanya katanya pernah punya masalah dengan Iran. Nah, saya diberkati, krisis demi krisis sedang terjadi. Kita nggak tahu sampai kapan masalah ini bisa diselesaikan. Orang sekarang beli BBM sedang ngantri. Jadi berkati Tuhan, dunia sedang tidak baik-baik saja. Orang mungkin memprediksi akan terjadi perang dunia ketiga. Nah, kalau ada pelajari perang dunia kedua, itu senjatanya bom atom. Betul saudara? Satu kota Hiroshima habis semua. Betul? Tapi senjata yang akan dipakai di perang dunia ketiga ini bukan atom lagi, tapi nuklir. Kalau atom, satu kota habis. Kalau nuklir, satu provinsi bisa habis, saudara. Bayangkan, ngeri perang yang akan terjadi di hadapan kita.
dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang tidak aman-aman saja. Dunia sedang kacau balau. Dunia sedang hidup pikuk. Dunia sedang tergoncangkan. Bahkan di Indonesia sekarang orang mengalami krisis ekonomi. Saya nggak pernah ketemu orang yang berbicara kepada saya tentang masalah keuangan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja secara keuangan. Seorang teman, seorang pejabat, dia berkata, Pak, doakan Indonesia. Keuangan ekonomi Indonesia lagi sedang tidak baik-baik saja. Saudara, seorang pengusaha cerita sama saya, waktu COVID itu susah banget. Waktu COVID itu parah banget. Tapi bisa bertahan. Tapi sekarang lebih parah daripada COVID. Saudara, bayangkan banyak pengusaha mengeluh, banyak orang di PHK, banyak pabrik tutup, banyak orang bangkrut, saudara. Bahkan teman saya yang punya kedai di Tanah Abang sepi banget. Dia bilang lebaran dulu tuh meludak orang belanja, omset tuh naik berlipat kali ganda. Sekarang lebaran ini anjlok, drop, saudara. Orang mengalami krisis ekonomi. Tapi ada satu fenomena yang menarik terjadi di Indonesia, yaitu ternyata pengunjung mall dari tahun 2025 itu rame banget, saudara. Pengunjung mall itu rame banget. Anda mau Senayan City, Plaza Indonesia, di mana saja mau rame banget, saudara. Tapi para pemilik butik di mall mengeluh income-nya turun. Rupanya mall diserbu oleh Rojali, Rohana, Rohalus, dan Romusa. Apa Rojali? Rombongan jarang beli. Ke mall cuma buat ngadem, saudara. Ke mall cuma buat jalan-jalan. Bahkan aqua buat dari rumah pakai tumbler, saudara ya. Alasannya lagi tren, pada ngirit, saudara ya. Bayangin, aku aja mau buat dari rumah. Nah, saya diberkati Tuhan. Apa Rojali rombongan jarang beli, cuma jalan doang. Memang enak sih ngadem di mall ya, enak banget, saudara ya. AC-nya dingin, bersih, ramah, ada sapa, mall keren banget. Kita mau selfie, ada latar belakang Gucci, ada latar belakang Kenzo, betul nggak? Ada latar belakang brand-brand terkenal. Apalagi namanya apa sama saudara, Rohana rombongan hanya nanya, Mbak harganya berapa? Begitu dibilang harganya kabur langsung permisi, saudara ya. Ada lagi yang namanya apa? Rohalus, rombongan hanya ngelus. Barangnya bagus ya, dia lihat tag harganya, permisi dia langsung. Yang parah tuh Romusa, rombongan muka susah, saudara. Anda yang mana ini? Nah, coba diberkati. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang tidak aman-aman saja. Kalau kita fokus pada dunia, kalau kita fokus pada perang yang terjadi, kita akan takut, kita akan gemetar. Tapi ada satu kebenaran Yesus sampaikan kepada kita, engkau bukan anak dunia, tapi engkau anak kerajaan. Dan saudara tahu, Yesus datang ke dunia, tujuannya apa? Ada yang tahu? Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Hah? Ini kan ibadah persekutuan yang santai dong. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Menyelamatkan manusia. Semua orang bilang Yesus datang ke dunia menyelamatkan manusia. He is the Savior. Tapi tujuan utama Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk menyelamatkan kita, tapi untuk menyatakan kerajaan sorga di dunia ini. Amin, saudara. Dia ingin menyatakan, dia ingin membangun kerajaan sorga. Makanya khotbah pertama Yesus dikatakan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat, sudah datang. Saudara, kalau Anda pelajari semua rencana Tuhan, temanya cuma satu. Dari Kejadian sampai Wahyu ceritanya tentang kerajaan, tentang kingdom. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan bilang apa sama Adam dan Hawa? Apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dalam bahasa Inggris bagus sekali, be fruitful and be multiplied. Dan dikatakan apa? Taklukkanlah, kuasailah, take dominion. Kata dominion, menaklukkan, menguasai, itu bicara tentang kingdom, itu bicara tentang kerajaan. Nah, kalau Anda pelajari kenapa Israel dipilih oleh Tuhan, satu hal yang unik adalah satu-satunya bangsa di dunia ini yang sebetulnya tidak punya raja itu Israel. Kenapa, saudara? Karena Israel menjadi proyek percontohan di mana Tuhan menjadi raja atas mereka. Tapi mereka tidak mau. Mereka menolak Tuhan. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain. Mereka mau punya raja. Makanya terpilihlah siapa? Saul, raja pertama Israel. Nah, saya diberkati mereka menolak Tuhan.
Mereka tidak menolak Samuel, tapi mereka menolak Tuhan karena mereka tidak mau dijadikan Tuhan menjadi raja dalam hidup mereka. Yesus datang ke dunia, dia ngajarin doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Apa? Di mana? Di bumi, seperti di surga. Semuanya bicara tentang kerajaan. Yesus korbannya semua tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Allah. Nah, nanti kita akan mengalami kerajaan 1000 tahun. Jadi seluruh rencana Allah bicara tentang kerajaan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita bukan anak dunia. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu fokus sama perang, kalau kamu fokus sama krisis, ngomongnya krisis, apalagi Indonesia suka hoax ya. Yesus akan datang September 2025 katanya. Tapi untung Yesus gak datang 2025 ya. Kalau Yesus datang September 2025, hal hiam kita semua saudara ya. Puji Tuhan. Terus kemarin ada isu lagi, akan ada blackout, lampu mati seluruh Indonesia seminggu. Isi saya bilang ini gimana ya? Mau beli lilin nggak? Sekarang lilin nggak nyampe tuh. Genset lo beli saudara ya. Sekarang genset mungkin bensin juga masalah. Nah, saya diberkati Tuhan, kita takut kalau kita melihat situasi dunia ini. Tapi saya bilang fokus kita bukan pada dunia, fokus kita pada kerajaan surga. Dalam kerajaan surga tidak ada krisis, dalam kerajaan surga tidak ada devaluasi, dalam kerajaan surga tidak ada masalah, tidak ada perang. Dalam kerajaan surga yang ada damai sejahtera, sukacita dan kebenaran di dalam Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Engkau bukan anak dunia, engkau anak kerajaan. You not supposed, kamu tidak seharusnya untuk menjadi khawatir. Lihat kiri dan jangan khawatir, jangan takut. Dunia selalu bicaranya tentang apa? Dunia selalu bicara tentang apa? Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum. Itu selalu dunia begitu kan? Kita khawatir tentang hal itu kan? Apa yang kita makan nih? Makan apa? Makan di mana? Makan siapa? Nah, saya diberkati Tuhan. Nah, kalau bisa cuan, itu yang dipikirkan dunia. Dan kalau kita fokus pada itu, kita akan takut, kita akan khawatir. Tapi ingat, engkau anak-anak kerajaan surga. Engkau anak kerajaan surga. Bahkan lebih dalam lagi, kita bukan cuma anak kerajaan, kita adalah duta-duta kerajaan surga. Lihat kiri kanan bilang, gini-gini kamu tuh duta kerajaan surga loh. Duta kerajaan surga di mana? Di muka bumi ini. Kita duta kerajaan surga. Jadi saudara dan saya punya tugas. Kita ini utusan kerajaan surga untuk membangun kerajaan surga di dunia ini. Boleh cerita dikit? Kalau Anda pelajari saudara, dari Babel Persia, itu zaman mereka menaklukkan satu negara, mereka taklukkan satu negara, apa yang mereka lakukan? Mereka membawa orang-orang pintarnya, mereka membawa orang-orang potensi dari negara itu ke Persia, ke Babel. Contohnya siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dibawa ke Babel, betul saudara? Nah, mereka orang-orang yang dijajah, kemudian ditawan, dibawa orang pintarnya ke Babel. Beda sama Roma. Roma ketika dia menjajah prinsipnya berbeda. Roma tidak membawa orang-orang itu ke Roma, tapi Roma mengirim orang-orangnya ke daerah jajahannya untuk mengubah daerah jajahan itu menjadi seperti Roma. Makanya kalau Anda melihat Israel, gambaran Israel itu kalau Anda pernah ke Holy Land, itu seperti Roma. Kenapa? Mereka mengirim orang-orangnya, ada centurion, perwira-perwira itu orang Roma yang dikirim ke Israel untuk mendirikan Israel itu, membangun Israel menjadi seperti Roma. Itu bedanya. Dan kita ini duta kerajaan surga. Tugas kita apa? Kita ini centurion mengubah dunia ini menjadi kerajaan surga. Ada damai sejahtera di dunia ini, ada kebenaran di dunia ini, ada sukacita di dunia ini. Di mana ada saudara sekuistelah penuh damai sejahtera, sekuistelah penuh dengan apa? Sukacita, sekuistelah penuh dengan kebenaran. Yang sepakat katakan amin. Dan hebatnya, kalau Anda duta, kerajaan surga akan bertanggung jawab menyediakan semua yang Anda perlukan dalam hidup Anda. Amin saudara. Saya punya teman diutus oleh Indonesia menjadi perwakilan di PBB. Indonesia menyediakan rumah, mobil, pembantu, semua yang diperlukan untuk dia bisa dinas sebagai utusan
Indonesia di PBB. Anda utusan kerajaan surga di muka bumi ini, di Jakarta ini. Percaya, kerajaan surga akan supply semua yang Anda perlukan dalam kehidupan Anda. Yang sepakat katakan amin. Nah, Yesus dalam Matius 25 menyingkapkan kepada kita prinsip kerajaan surga. Bagaimana house the kingdom work, bagaimana kerajaan surga itu bekerja. Nah, dipakai perumpamaan tentang talenta. Talenta itu apa sih sebetulnya? Kita sering menafsirkan talenta itu karunia. Kita sering menafsirkan, oh dia Visia pintar nyanyi, punya karunia talenta. Talenta itu bukan karunia sebetulnya. Talenta itu bicara tentang uang, mata uang. Kalau ada ke Cina, mata uangnya apa? Yuan. Kalau Anda ke Hong Kong, mata uangnya apa? Dolar Hong Kong. Betul saudara? Nah, saya diberkati Tuhan, mata uang itu adalah talenta. Tapi okelah, kita bilang talenta itu mungkin karunia, mungkin itu, kalau saya lebih cepatnya sebutnya favor. Favor itu adalah berkah spesial yang kita terima dari Tuhan, yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Kita nggak layak, bukan karena usaha kita, bukan ditentukan oleh faktor si penerima, tapi ditentukan oleh faktor si pemberi. Dan kita bersyukur sebagai anak-anak kerajaan, kita mendapat favor daripada Tuhan. Kita terima special blessing, kita terima special privilege daripada Tuhan. Amin saudara. Nah, prinsip yang pertama saya mau bagikan waktu udah mepet nih. Yang pertama, yang namanya talenta itu dipercayakan. Kita bukan pemilik. You are not the owner. You are the steward. Aku adalah pengelola. Aku adalah manager. Adam adalah manajer pertama. Tuhan tidak pernah memberikan dunia ini kepada Adam, tapi Tuhan mempercayakan. Dalam bahasa Inggrisnya entrusted. Mempercayakan artinya pemiliknya tetap Tuhan, bosnya tetap Tuhan. Yang hamba ini cuma dipercayakan. Nah, kita harus tahu posisi kita adalah hamba. Apapun favor yang Anda miliki dalam hidup Anda, itu adalah kepercayaan. Kalau teman sepupu kita bilang itu adalah amanah. Amin. Sudah lihat kiri kananmu. Apapun yang kau punya itu bukan punyamu. Jangan songong, jangan sombong. Kalau Anda cantik itu punyanya Tuhan, dipercayakan. Kalau Anda pintar nyanyi itu kepercayaan. Kalau Anda pintar ngomong, jualan, dagang, cuan-cuan terus, Anda itu karunia, itu talenta, itu dipercayakan. It's not yours. Itu bukan punyamu. Itu punyanya Tuhan yang dipercayakan. Jadi saya kalau lihat orang sombong ya, lihat orang sombongnya segitu aja lu sombong. Baru pintar main gitar aja sombongnya minta ampun sudah. Mau beritahu lo, itu dari Tuhan. Tuhan ambil selesai lu saudara, betul nggak? Ada orang cantik songong, timbul tiga jerawat aja jadi jelek kok saudara ya. Jangan songong, amin saudara. Ada orang kaya songong, jangan songong. Semuanya punyanya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Kok diam sih? Semoga alhamdulillah bisa ya. Betul nggak? Apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Percaya kepada Tuhan itu mudah. Kita percaya Tuhan gratis, nggak layak, nggak pantas, tapi kita bisa percaya. Tapi dipercaya oleh Tuhan, that's a problem. Ini entrusted. Nah, dikatakan saudara sekalian, sebagai orang kepercayaan yang Tuhan minta itu dua. Yang pertama, kita setia. Hambaku yang baik dan setia. Setia itu faithful. Dan saya kaget saudara, dalam bahasa aslinya setia itu pistis. Dan saya pelajari kata pistis ini juga dipakai buat iman. Jadi setia dengan iman itu sama. Apa tandanya orang beriman? Hah? Setia. Apa tandanya Anda bilang saya percaya Yesus? Buktinya Anda setia. Tanda kedewasaan iman adalah kesetiaan. Kalau Anda setia, itu tandanya Anda orang yang beriman. Dan kalau Anda pelajari di Alkitab, kata Lewi
itu juga artinya join, terikat, komitmen, setia. Orang yang setia adalah orang yang tetap bertahan dalam setiap musim kehidupan yang ada. Jadi saudara, dalam hidup ini pasti ups and down. Betul nggak? Dalam pernikahan ada ups and down. Saudara, saya pelajari dalam pernikahan, saya menikah sudah berapa puluh tahun, dan saya belajar ternyata tantangan dalam pernikahan bukan lagi ups. Kalau kita lagi diberkati, kita enjoy bersama kok. Tantangan dalam pernikahan bukan waktu down. Waktu kita down, kita doa sama-sama, kita berkumpul sama-sama. Tapi tantangan dalam pernikahan ketika semuanya monoton, ketika semuanya tawar dalam pernikahan kita, hanya rutinitas. Dulu waktu baru kawin nyanyinya I can't stop loving you. Baru married. Sudah 20 tahun married, lagunya apa? Please release me, let me go. Saya duduk di sebuah mall, istri saya ke salon, duduk sepasang anak muda depan saya, seumur mereka ini. Ngobrol-ngobrol cepet-cepet, ada handphone di mejanya. Ngobrol-ngobrol, handphonenya bunyi tuh, ting-tong, ting-tong. Nah, ini pedulikan. Mereka ngobrol pandang-pandangan, aduh senyum-senyum, senang-senang. Saya penasaran, saya tanya, Dek, baru married ya? Sedang mau married, persiapan married, pantas. Handphone gak diladeni. Berapa minggu kemudian saya khotbah di satu gereja, saya makan tipik. Duduk di sebelah saya sepasang suami istri. Dari mereka duduk sampai mereka makan, itu gak saling ngomong. Dua-dua lihat handphone. Saya lirik, suaminya lagi lihat TikTok, saudara ya. Ini berarti sudah married lebih dari 20 tahun, saudara. Nah, cuma diberkati Tuhan. Saya mau beritahu saudara, tantangan dalam pernikahan bukan waktu ups and down, tapi waktu semuanya rutinitas, semuanya monoton. Bisa nggak kita faithful? Bisa nggak kita setia dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani? Tidak selamanya istri kita seperti Cinderella loh. Kadang-kadang kayak Maleficent, saudara ya. Kayak vampir, saudara. Benar ya? Halo, amin bapak-bapak. Satu hari istri saya bilang gini, waktu kami baru married sekian tahun yang lalu, dia bilang gini, sayang, saya kok jalan sama kamu, saya bangga banget. Kamu tuh mirip Andi Lau katanya, pintar, cakep, waduh pokoknya pintar ngomong, pokoknya saya kagum. Saya ngeliat banyak sekali kelebihan-kelebihan kamu. Tapi setelah menikah sekian puluh tahun sama kamu, saya baru sadar, ternyata kamu punya banyak kelemahan. Sorry ya, kelemahan kamu lebih banyak daripada kelebihan kamu katanya. Itu makna pernikahan, betul gak saudara ya? Nah, saya diberkati Tuhan, tapi gak apa-apa. Saya setia sama kamu. Saya tidak cuma mencintai kekurangan, kelebihan kamu. Saya juga mencintai kekurangan kamu. Kemarin saya ketemu sepasang suami istri, sudah tua, saudara, omanya nyinyir, opanya sabar banget. Terus saya bilang, opa, enak gimana cara punya istri kayak gini? Ya gimana ya, sudah kawin terima aja lah katanya. Udah kawin, nggak bisa milih lagi. Makanya sudah tahu nggak, dalam hidup ini ada 3 cincin. Dalam bahasa Inggrisnya ring ya, ring, cincin itu ring. Yang pertama disebut dengan engagement ring, apa cincin pertunangan. Yang kedua wedding ring. Dan kalau sudah masuk wedding ring, siap ring yang ketiga, suffering. Nah, sudah diberkati Tuhan. Namanya favor itu entrusted. Jadi yang Tuhan minta adalah kita bisa dipercaya. Kita jadi hamba yang setia. Saya mau setia. Setia pada panggilan Anda. Setia pada rencana Tuhan dalam hidup Anda. Setia dalam pelayanan Anda. Setia. Orang setia pasti diberkati Tuhan. Orang pintar banyak. Orang cari duit pintar banyak. Tapi orang yang setia itu akan dipakai, diberkati, dipermuliakan Tuhan. Anda mau diberkati 5 jadi 10? Anda mau diberkati 2 jadi 4? Itu multiplikasi. Kuncinya adalah apa? Setia. Lihat kiri kanan bilang setia. Itu yang Tuhan mau. Amin. Dan yang kedua dikatakan yaitu bertanggung jawab. Karena Tuhan itu akan balik lagi dan dia akan minta pertanggung jawaban. Uniknya, saya singkat sedikit saja, masih ada waktu 2 menit lagi. Nah, saya diberkati Tuhan.
Tuhan mempercayakan kepada kita berkat, apakah itu favor apapun, itu sesuai dengan kemampuan kita. Waktu saya baca ayat ini saya kaget. Yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1. Kalau Anda jadi anak nih, ya kan? Anak pertama dikasih 5, anak kedua dikasih 2, anak yang pertama dikasih 1. Anda bilang apa? Gak adil. Betul gak? Papi gak adil, mami gak adil. Kenapa cici dapat, saya gak dapat? Saya cuma 1, dia cuma 5. Perhatikan saudara. Kenapa 5? Kenapa 2? Kenapa 1? Alkitab catat, masing-masing menurut kesanggupannya. Dari kepercayaan Tuhan berikan sama kita, tergantung kemampuan kita. Kalau Anda sanggup 5, Tuhan kasih 5. Kalau Anda sanggup 2, Tuhan kasih 2. Kalau Anda sanggup 1, Tuhan kasih 1. Tergantung kemampuan Anda. Makanya jangan iri sama orang lain. Kenapa dia lebih banyak talentanya ya? Kenapa dia lebih diberkati ya? Kenapa dia lebih dipakai Tuhan ya? Kenapa dia pelayanannya lebih bagus ya? Kenapa? Karena dia bisa dipercaya. Ternyata saya belajar, jadi orang terkenal itu tidak mudah, saudara sekalian. Benar. Banyak orang gak siap jadi orang terkenal, gak siap jadi orang kaya. Sudah percaya? Tuhan bisa mengubah hidupmu dalam waktu 1 malam. Jadi percaya dia. Tuhan ini bukan Aladin ya, bukan jin Aladin. Tuhan bisa mengubah hidupmu dalam 1 malam. Israel itu budak loh. Hanya dalam 1 malam jadi orang kaya. Maka keluar dari Mesir, dikasih harta benda orang Mesir, dikasih nama mereka loh. Dari budak jadi orang kaya. Cuma masalahnya, siap gak lu jadi orang kaya? Lihat kiri kananmu, siap gak lu jadi orang kaya? Biasanya naik BMX. Biasanya dengar nih ya, biasanya naik BMX. Sekarang naik BMW. Songong dia, betul gak? BMX sama BMW itu cuma punya XW doang. Halo, saya diberkati. Tuhan bisa berubah loh. Dalam sekejap Yusuf yang tadinya orang penjara, 1 malam berubah menjadi raja muda. Tuhan siap gak Anda dalam kekuasaan? Siap gak Anda diangkat, dipromosikan Tuhan? Amin. Ketika kita diinjak kita kuat, tapi ketika kita diangkat belum tentu kita kuat. Dosen saya ngajarin gini, lu dihina jangan minder, lu dihina jangan sakit hati, lu gak jadi binatang kok, lu tetap manusia. Lu dipuji jangan songong. Kalau lu dipuji lu cantik banget loh, suara lu keren banget loh, lu hebat banget loh, lu hebat loh. Jangan songong juga, lu gak jadi malaikat sudah. Dia kira lu tetap manusia selama-lamanya. Jadi pujian dan hinaan itu cuma sementara. Yang sepakat katakan amin. Nah coba diberkati, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang sepakat katakan amin. Bertanggung jawab. Karena dia akan datang nih. Visia lu dapat 5 nih. Mana tanggung jawabnya? Jangan, lu dapat 2, mana? Dan yang celakanya punya 1. Ini yang punya 1, saudara. Perhatikan. Yang punya 1 tuh, saudara, akibat engkau jahat. Jahat kata Tuhan. Kenapa jahat? Dia nggak menghabiskan yang 1. Dia cuma menyembunyikan yang 1 dan tetap jadi 1. Ternyata saya belajar ya. Ini ya, tips terakhir. Ternyata maintain spirit itu jahat di mata Tuhan. Amin. Kalau Anda cuma maintain spirit, itu jahat. Kalau Anda cuma maintain pelayanan Anda, itu jahat. Kalau Anda cuma maintain pekerjaan, ya cukuplah. Nggak usah dikon-ikon lah, segini aja cukup. Itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih kesehatan. Anda harus lipat kali gandakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah hamba yang baik dan setia. Itu prinsip kerajaan surga. Jangan maintenance. Ya segini aja cukup lah. Segini aja cukup. Saya ketemu kongko punya restoran enak. Kok kenapa nggak dibesarin? Segini aja anak gua sekolah luar negeri loh kok katanya. Segitu ya, maintenance. Tuhan nggak suka maintenance spirit.
Dan musuh kita adalah maintain spirit. Lihat kita, lo jangan cuma maintenance. Ayo berkembang. Ayo berlipat kali ganda. Ayo. Produktif. Ayo produktif. Amin. Karena perintah Tuhan, be fruitful and be multiply. Amin, saudara. Amin. Itu prinsip dalam kerajaan surga. Dan saya berdoa 2026 orang bilang krisis, tapi Anda mengalami berlipat gandaan terjadi dalam hidup Anda. Omset Service Life tahun 2026 berlipat kali ganda. Ada yang senyum-senyum ngejek gitu. Tapi nggak apa-apa. If you believe, you will receive it. Kalau Anda percaya, Anda akan alami itu. Mari kita pagi berdiri, kita doa sama-sama. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Biar kebenaran ini menginspirasi kami, mencerikan kami. Kami bukan anak dunia, kami anak kerajaan surga. Kami bukan milik dunia, kami milik kerajaan surga. Kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu tergoncangkan dengan situasi yang sedang goncang-gancing sekarang ini. Kami anak kerajaan surga. Dunia tidak pasti, kerajaan surga pasti. Dunia penuh dengan PHP, memberi harapan palsu. Tapi dalam kerajaan surga ada janji-janji Tuhan yang pasti buat setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Jadikan kami hamba-Mu yang baik dan setia. Kami bisa mengelola semua apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Jadikan kami good steward. Jadikan kami manajer yang baik. Kami tahu Tuhan, untuk mengatasi krisis ini, kami harus memanage apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami harus memanage keuangan kami. Kami harus memanage waktu kami. Kami harus memanage hidup kami. Kami harus memanage kesehatan kami. Jadikan kami manajer yang baik yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau bertanggung jawab, mengelola, mengembangkan, memultiplikasikan semua karunia, talenta, favor yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini. Berkati semua anak-anak-Mu. Ada urapan pelipat gandaan itu terjadi. Kami jadi hamba yang baik dan setia. Jadi good manager dari apa yang Tuhan percayakan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Jemaat diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Yang mau setia boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan banyak ya. Terima kasih untuk Pastor Agus Lutan atas firman yang disampaikan. Tuhan memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Namun sama-sama mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu, bahwa sampai saat ini kami ada semua karena campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Kami percaya kami memberi bukan karena kami belum diberkati, tetapi karena kami sudah diberkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
baik, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang sudah menyertai pelayanan ibadah pada hari ini. Biar setiap kami datang tidak sia-sia, ibadah ini mendatangkan berkat yang besar buat kami, baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Berkati Tuhan PDKC ini, berkati semua pengurus tim yang kompak, yang sepakat, yang sehati, dan kami berdoa Tuhan pakai persekutuan doa ini jadi berkat bagi banyak orang, mengubah hidup banyak orang, menginspirasi hidup banyak orang ya Bapa. Biar ada lawatan Roh Kudus dalam setiap ibadah mereka. Berkati Sequest Life, berkati Tuhan owner semuanya, manajemen semua, CEO diberkati Tuhan. Kami menyerahkan grup besar ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan menopang, Tuhan melindungi, biar mujizat-mujizat Tuhan terjadi ya Bapa. Apapun yang dikerjakan oleh para pemimpin kami, dipikirkan hikmat marifat ilahi menyertai. Berkati setiap staf karyawan yang bekerja di tempat ini. Ada berkat-berkat Tuhan yang spesial, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah usaha ini tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, tidak terpatahkan oleh keadaan yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berkati semua kami. Mari saudara angkat tanganmu dan buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih setia, anugerah rahmat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menjagai engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Apapun yang kau kerjakan Tuhan berhasil, beruntung dan diberkati. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah PDKC bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.